Oke, kita lanjutkan pada tutorial yang kedua. Untuk tutorial yang kedua ini yaitu untuk pengenalan tools yang ada di ArcGIS ini. Ada tools seperti ini. Di tools yang wajib kita ketahui yaitu ada 4 ini. Tools, kemudian tool standar, tool snapping, tool editor. Ini saya hidden dulu untuk tool-toolnya. Seperti ini. Jadi kalau nggak ada tool seperti ini, yang mau kita pelajari itu pertama menu tools. Oke, ini ada tool, ini tool semua, ini tool semuanya. Kita pilih menu tools. Ini tools. Di menu tools ini ada zoom in, ada zoom out, kemudian ada pan, kemudian ada full extend, kemudian ada fixed zoom dan fixed zoom in, kemudian fixed zoom out. Ada go back, ada go next, seperti itu. Ada select fitur, kemudian ada select element, ada identify, ada HTML pop up, ada measure dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Yang wajib kita ketahui yang di sini itu adalah zoom in, zoom out, kemudian pan, full extend, fixed zoom in, fixed zoom out, kemudian ini select fitur. Di select fitur ini ada select rectangle, ada polygon, ada total, circle, beeline, kemudian ada identify dan sebagainya. Oke, saya mau mencoba menggunakan ini. Saya mau contohnya di sini. Saya mau menambahkan data citra seperti itu. Ini gaya menggunakan ini seperti contoh yang kemarin. Kemudian saya tampilkan citra. Untuk ArcGIS ini bisa membuka file ECW, kemudian kemudian formatif juga bisa, seperti itu, yang sudah tergiur reference. Oke, ini saya contohnya membuka GeoTIFF. Oke. Nah, di sini dia tidak tampil datanya karena belum kita zoom. Kita zoom extend, full extend, atau di sini bisa zoom to layer seperti itu. Coba kita zoom extend dulu. Zoom extend ini hanya untuk zoom semuanya. Zoom extend, kemudian kita zoom to layer biar langsung fokus ke layar citra ini. Seperti ini. Kita zoom extend. Kita coba zoom in. Kita klik zoom in. Ini fungsinya untuk zoom in, seperti itu. Kemudian zoom out, seperti itu. Kemudian pan, kita bisa geser pan ini. Coba kalau zoom extend, full extend, dia akan tampil semuanya satu framework seperti framework ini. Workspace ini akan ke zoom extend, tapi datanya tidak terlihat karena skalanya itu terlalu jauh gitu. Oke, kita zoom to layar lagi. Kita coba fixed zoom in, klik. Dia nge-zoom in seperti itu. Fixed zoom out seperti itu. Oke, kita coba select rectangle, select polygon. Ini select rectangle, select polygon ini berfungsi untuk data spasial, data shape fill ataupun geodatabase. Kalau citra ini tidak bisa terselect. Oke, di sini contohnya saya mau membuka data ini bidang PTSL. Contohnya ini. Saya kasih warna misalnya hijau. Saya kasih warna putih.
Ini adalah spesialnya bidang UTSL. Saya mau menggunakan select by rectangle. Seperti ini. Saya mau menseleksi beberapa bidang sekaligus. Ini fungsinya select by rectangle. Kemudian select by polygon. Ini ada clear selected. Ketika ini sudah ada yang terselect, kemudian mau kita clearkan semua gitu. Kita caranya clear selected vector seperti itu. Oke, saya mau mencoba select by polygon. Tinggal kita bikin sebuah polygon yang fungsinya adalah untuk menseleksi bidang yang ada di dalam polygon yang sedang kita buat ini. Kita klik 2 kali. Kalau sudah selesai, maka di sini akan terselect. Ini contohnya di sini. Saya mau menseleksi cuman 4 bidang yang ada di sini nih, 4 bidang ini. Seperti ini. Maka yang terseleksi cuman 4 bidang aja. Atau ini bisa juga dengan cara seperti ini. Saya mau menseleksi bidang yang ada di tengah bidang dari bidang yang lainnya. Oke, sini enggak ada. Ini ada contohnya di sini. Saya mau menseleksi bidang ini. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Select by polygon. Klik. Maka akan terseleksi seperti itu. Kemudian select by lasso. Seperti ini. Kita membuat seperti membuat polygon. Ini lebih cepat daripada select by polygon. Seperti itu. Misalnya saya mau menseleksi dari bidang ini aja. Gitu. Seperti itu. Mirip-mirip dengan polygon. Cuman dia modelnya lasso. Jadi kita bisa menggaris di sini. Kemudian kita select by circle. Dari circle misalnya dengan di sini kita klik di sini coba, kemudian di sini kita langsung buat circle-nya. Ini ada radiusnya nih, perhatikan di sini radiusnya. Jadi kita yang mau terseleksi itu radius berapa gitu. Coba perhatikan di pojok kiri bawah itu. Kalau dengan radius 28 meter segini. Kalau dengan radius misal 23 meter gitu. Klik. Ini yang terseleksi dari radiusnya 23 meter menggunakan circle. Oke. Kemudian select by line. Untuk select by line ini misalnya saya mau menseleksi dari sini sampai ke sini itu. Ini seperti ini. Jadi yang terseleksi line, maka dia akan berwarna biru yang terseleksi. Seperti itu. Jadi fungsinya itu berbeda-beda. Select rectangle, polygon, lasso, circle, dan line. Oke, seperti itu. Kemudian ada ini identify, untuk mengidentifikasi ini bidang ini informasinya apa aja gitu. Coba kita klik, maka ada informasinya ini. FID nya 262, shape nya polygon, name nya 00291, dan luasnya 460. Coba kita ganti bidang yang lain. Di sini ini namanya FID nya 67, name nya 00088, luasnya 231. Coba di sini. Oke, seperti itu. Name nya 00301, luasnya 293. Jadi ini fungsi di identify. Jadi ini untuk mengetahui informasi yang ada di bidang tersebut ataupun polyline dan lain sebagainya. Kalau HTML pop-up ini fungsinya sama seperti identify, cuman bedanya ini seperti ini. Jadi untuk HTML pop-up ini harus di close dulu baru bisa hilang. Kita klik lagi, seperti ini.
Jadi kita bisa melihat informasi-informasi dari bidang tersebut secara bersamaan lah, seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini bidang bidang 06-nya 00268 seperti itu. Nah ini kan larinya ke sini, ini bidang ini 00D06, luasnya 380. Nah, ini bidang yang kecil ini luasnya 217 dan RAM-nya 0086 seperti itu. Nah, kalau kita sudah mau menghilangkan dialognya ini, pop up-nya ini, kita close ini. Oke. Itu fungsi untuk HTML pop up. Terus untuk measure ini untuk mengetahui panjangnya, untuk mengetahui panjang dari sebuah jalan atau yang mau kita ukur. Contohnya ini ada genteng di sini kan, kita ukur genteng dari sini sampai sini, ini berapa meter gitu. Nah ini ada lengthnya ini di sini, length dia akan berubah ketika saya tarik yang jadi 14, atau dari sini sampai sini ini 23 meter, seperti itu. Oke, ini bisa juga coba dengan luas. Nah ini areanya ini, begini. Jadi ini ada estimasi, ada luasnya itu tertera di sini nih, ada area dengan satuan SQM atau satuannya meter. Seperti ini. Contohnya ini genteng ini, saya lingkarin. Nah itu areanya 121. Coba kita pengen tahu ini luasnya ini berapa. 216. Coba kalau kita identify, 217. Jadi ini ada pembulatannya, ini ada pembulatannya di sini 217. Coba kita ukur lagi pakai ini. Oke, ini 216,89 dia sama 217, seperti itu. Ini untuk measure-nya. Oke, kemudian setelah measure ada tool icon find. Jadi ini untuk mencari dengan atribut, mencari dengan pencarian atribut di tabelnya itu. Contohnya saya mau mencari misal, ini contohnya, coba ya saya buka tabelnya, tabelnya. Saya mau mencari ini 0035. 00035. Kemudian in-nya itu spesifik ke bidang PTSL karena layernya itu bidang PTSL. Kemudian saya find. Oke. Ini hasilnya. Kemudian kita klik 2 kali pada value-nya, hasil pencariannya ini. Nah, ini yang warna hijau ini. Inilah hasil pencariannya. Coba kita klik menggunakan HTML pop-up-nya. 0035. Coba kalau 0036 ada enggak? Oh ada. Klik. Ini arahnya ke sini. 0036. Seperti itu untuk find. Oke, kita lanjut ke menu tool standar. Kita tampilkan tool standarnya di sini. Tool standar, kita cari standar. Nah ini tool standar. Ini tool standar. Tool standar isinya ada ini. New ini untuk membuat workspace baru atau ArcMap seperti ini. Kerangka kerja lah. Kemudian ini ada open ini untuk mencari MXD seperti ini. MXD bisa di open ini. Formanya MXD, BMF dan yang support. Kalau kita yang biasanya itu pakai MXD aja. Nah, ini kita open, nanti akan terbuka kembali seperti itu. Kemudian ini ada save ini untuk menyimpan
workspace-nya, bukan untuk menyimpan datanya, untuk menyimpan workspace-nya ini, frame-nya, lembar kerjanya ini. Ini untuk print, untuk ngeprint, ada cut, ada copy, ada paste, ada delete, ada undo, di layer, ada di data. Nah, seperti ini fungsinya sama kayak seperti di sini. Ini di layer, klik kanan data. Nah, jadi di sini juga bisa di data untuk menambahkan data seperti itu. Dan di sini ada skala. Skala ini 1 banding 1000, 10.000, 25.000 dan seterusnya. Coba di sini saya menggunakan 1 banding 1000. Ini seperti ini. Coba saya menggunakan 1 banding 10.000. Lihat seperti itu. Ini skalanya. Ada edit toolbar, ada table of content. Ini table of content ini. Ini table of content. Ada katalog. Ada katalog ini. Katalog. Ada search. Pencarian pencarian fungsi di sini. Ada toolbar. Ada untuk coding Python. Kayak itu untuk pengenalan di tool standar. Kemudian ada tool snapping. Coba kita tampilkan tool snapping. Ini snapping ini fungsinya untuk antara bidang A dengan bidang B ini harus snap gitu. Ini caranya, ininya harus aktif semua. Point snapnya harus aktif, end snapnya harus aktif, vertex snapnya harus aktif, dan edge snapnya harus aktif. Ini untuk mendeteksi ini bidang ini snap atau enggak, seperti itu. Nanti kalau seperti ini tidak aktif, harus diklik dulu. Kalau seperti ini nyala, seperti ini baru aktif. Kalau tidak menyala, ini berarti yang point snapping ini belum aktif. Kita aktifkan. Cara mengetahui untuk snapnya seperti apa? Coba kita pakai menu latihan ini. Oke, untuk snappingnya seperti itu. Untuk menu latihan snappingnya itu nanti penting kita tahu dulu snappingnya seperti itu. Oke, kemudian ada menu tool editor. Ini untuk menu tool editor. Ini kita untuk mengedit data shape field ataupun value database nya. Oke, kita tampilkan menu editor. Editor di sini, editor. Oke, ini menu editornya. Dan caranya untuk menambahkan bidang, menghapus bidang, atau menambahkan polyline, jalan, sungai, untuk menambahkan data seperti itu. Sebelum kita menambahkan data, kita harus start editing dulu di dalam layernya itu. Di layernya itu kita harus start editing dulu, baru kita bisa menambahkan data. Kalau posisinya kondisinya layar tersebut belum start editing, maka kita tidak bisa menambahkan data di situ. Oke, contohnya seperti ini. Ini start editingnya ini belum aktif. Ini masih bisa diklik. Kalau masih bisa diklik berarti start editingnya belum aktif dan kita tidak bisa menambahkan apa-apa di sini. Menu editornya pun masih disable, jadi kita tidak bisa klik, mesti disable semua. Di sini ada start editing. Jadi start editing itu bisa dengan dua macam. Kita bisa start editing dari sini. Ini seperti ini. Kita tinggal pilih mana yang mau diaktifkan. Misal mau diaktifkan bidang WTSL atau latihan 1, kita klik OK. Atau kita langsung spesifik ke start editing langsung di layernya gitu. Klik editing, start editing, seperti itu. Itu caranya. Oke, coba kita start editing pada salah satu layer. Seperti di sini saya mau start editing ke latihan 1. Start editing. Oke. Nah, ini posisinya ketika ini sudah enable, sudah nyala seperti ini. Ini posisinya, kondisinya layer latihan 1 ini bisa diedit, tambah bidang ataupun menghapus bidang dan lain sebagainya. Oke, sekarang untuk menambahkan data di ke layer itu kita menggunakan tool create fitur seperti itu.
create fitur. Contohnya ini setelah kita start editing, kita cari create fitur. Nah, ini create fitur di sini. Kita klik, nah, maka akan muncul dialog ini. Kita pilih latihan, karena ini tadi yang sebelumnya saya bikin untuk layar latihan ini adalah tipenya polygon, maka kita konstruksinya di sini, contohnya kita pilih ke polygon ataupun rectangle ataupun circle. Coba kita pilih ke polygon terlebih dahulu. Nah, misalnya sini sudah nutup bidangnya, kalau sudah nutup kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Atau kita mau menambahkan rectangle, nah, sini. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah create fitur tadi sudah diklik, maka create fitur akan pindah ke sini. Tinggal kita klik yang ada di sini aja. Klik oke. Bisa tambahkan circle, ya tambah circle. Seperti itu untuk editingnya. Dan untuk editing di lapangan ini bisa dengan mudah ya. Maksudnya contohnya misal mau digitasi sawah ini di sini. Tambah create fitur, muncul di sini. Kita pilih polygon, klik. Misal titik awalnya dari sini. Seperti itu, klik. Kita bisa mengetahui panjangnya ini. Panjangnya itu berapa nantinya ya, ke selatannya berapa, ke utaranya berapa gitu. Nanti kita perhatikan dari pojok kiri bawah ini, length 2618. Ini contohnya aja. Coba kita arahkan di sini. Coba perhatikan di pojok kiri bawah itu, lengthnya 38,564 meter. Ini jarak antara yang dari titik merah ke titik ini jaraknya 38,53 meter. Seperti itu. Coba kita klik dulu. Klik. Seperti itu. Kemudian kita arahkan lagi. Ini jaraknya dari titik merah ke barat ini 140 meter. Klik lagi. Ini jaraknya lagi ada 52,38 meter. Klik. Contohnya ini saya tambahkan di sini, bisa klik. Kalau sudah selesai, ini bisa klik 2 kali dan juga bisa klik kanan kemudian finish sketch. Seperti ini. Ini untuk menambahkan data ke layar menggunakan create fitur. Untuk snappingnya tadi yang mau saya jelaskan, snappingnya di sini kita misal mau menambahkan bidang yang kedua, ini kan bidang 1, ini mau menambahkan bidang yang kedua, create fitur. Kita snappingnya ininya harus hidup semua, dan kita kesini, di sini baru kelihatan kotaknya, ini kotak snapnya ini yang ada di kursor mouse-nya ini, ada di mouse-nya yang kelihatan. Kalau ininya tidak menyala, tidak diaktifkan, maka ini tidak bisa, nggak ada snapnya di sini, karena snappingnya mati semua. Untuk jaga-jaga, untuk lebih amannya kita hidupin semua aja, biar lebih aman gitu. Jadi kita tahu snapnya. Kalau sudah, kita klik coba, kemudian arahkan lagi. Terakhir kita snapkan ke titik poin di sini, klik 2 kali. Ini 2 bidang ini sudah snap seperti itu. Kita delete dulu ya, kita coba lagi. Oke. Kemudian atribut, ini ada atribut ini fungsinya untuk mengisi data dari bidang tersebut. Contohnya saya membuat bidang di sini, 1 bidang, klik. Kemudian kita klik atribut, klik. Ini kita bisa isikan atributnya atau ada tabularnya, misal namanya Pak Ijo gitu. Oke. Kemudian alamatnya bisa Jalan Cempaka, nomor 25.
seperti itu. Jadi untuk atribut ini fungsinya untuk menambahkan data tabularnya atau informasi data spasialnya seperti itu. Nah, di sini luasnya masih 0 karena kita belum hitung luasnya. Nanti kita belajar untuk menghitung luas. Oke, kita save dulu. Kemudian kita coba cari luasnya. Caranya mencari luas, kita masuk ke tabelnya, ke tabel latihan 1, buka tabelnya. Nah, di sini coba kita kecilkan aja ini kolomnya biar enggak terlalu lebar. Caranya diklik, kemudian restore default column width. Oh, ini ada contohnya, ada banyak ini. Saya hapus saja dulu. Ini kita fokus ke jalan ini, nama Baico, Jalan Cempaka 25. Kita pengen tahu luasnya. Caranya yaitu di kolom luas, di nama kolomnya luas ini diklik kanan, kemudian kalkulasi geometri. Oke. Di sini akan propertinya tuh area, pilih area. US koordinat sistemnya UTM zona 49, unitnya SQM meter. Atau kita bisa juga pilih hektar atau area, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi untuk yang standarnya untuk pemetaan PBB kita pilih square meter, SQM. Klik oke, maka akan muncul luasnya di sini. Ini ada ini ya, karena ini adalah tipenya yang tadi kita buat adalah tipenya double, gitu kan, tipenya double, maka dia akan defaultnya akan mempunyai angka desimalnya di belakangnya, desimalnya. Untuk angka desimal ini kita bisa rubah, bisa kita hapus gitu, dan kita bulatkan, misal kita buatkan menjadi 5530 seperti itu. Jadi kita bisa menghapus yang di belakangnya ini. Caranya klik kanan pada nama kolom luas ini, kemudian properties, memilih numerik. Ini 6 nya ini kita bisa dihapus, kita nolkan, atau kalau kita nolkan berarti desimalnya tidak ada. Tapi kalau kita pengen mengasih angka desimalnya tuh di belakangnya itu ada 2 gitu, berarti nanti desimalnya 2 aja. Oke. Nah, kita bulatkan ke bawah 4.0, kita bulatkan ke bawah. Oke. Coba kita oke, maka seperti ini. Ini akan mempunyai angka desimal 2 digit saja. Tahu kita kebutuhannya bukan seperti itu, kita nggak mau ada angka desimal, berarti kita nolkan dan 4.0, kita bulatkan ke bawah. Oke, dan oke lagi, maka angka desimalnya kita hidden. Sebenarnya ada, cuman di hidden seperti itu. Oke, seperti itu. Mungkin untuk tutorial kali ini mungkin cukup sekian, dan kita akan lanjutkan ke tutorial yang berikutnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.